Terungkap ternyata jasad pria inisial SH berusia 48 tahun ditemukan di pinggir saluran irigasi di Desa Dauan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang pada Minggu 29 Januari sekira pukul 12:30 siang. Sosok jasad tersebut ternyata merupakan korban pembunuhan. Pelaku pembunuhan itu dilakukan oleh pasangan suami istri inisial S alias Masto berusia 41 tahun dan DSU berusia 38 tahun. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan motif pembunuhan korban karena cinta segi empat. Pasalnya, aksi pembunuhan itu dilakukan karena pelaku DSU kesal dan sakit hati korban yang merupakan selingkuhannya ternyata memiliki wanita lain. Selanjutnya pelaku DSU menceritakan kepada suaminya Masto yang sebetulnya ini sudah pisah ranjang dan merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Masto yang juga merasa rasa sakit hati karena korban ini menjadi hambatan hubungan dengan istrinya, akhirnya bersepakat untuk merencanakan pembunuhan. DSU awalnya memancing korban untuk datang ke rumahnya di Tangerang. Sampai di sana, tersangka S yang sudah ada di dalam memukul korban dengan batu beberapa kali ketika korban lengah. Setelah dipukul, pelaku S juga menjerat leher korban dengan tali. Akan tetapi kondisi korban masih hidup atau belum meninggal. Seketika itu, kedua pelaku membawanya menggunakan kendaraan korban Datsun Go nomor polisi B1500 KYS untuk dibuang. Sebenarnya korban dibawa masih dalam keadaan hidup. Saat di Karawang, pelaku kembali menjerat leher korban untuk memastikan tak bernyawa, baru dibuang di pinggir saluran irigasi di Dauan. Wirdanto melanjutkan kedua tersangka langsung kabur menuju ke kampung halamannya di Ngawi, Jawa Timur usai melakukan pembunuhan. Akan tetapi saat dalam perjalanan menuju ke sana, keduanya berhasil diringkus aparat gabungan Polsek Cikampek dan Satuan Reserse Kriminal Polres Karawang di wilayah Sragen, Jawa Tengah pada 5 Februari. Dikatakan Wirdanto, awalnya pihak kepolisian mendapatkan laporan penemuan jenazah pria di pinggir saluran irigasi di Desa Dauan Timur, Kecamatan Cikampek pada Minggu 29 Januari. Dari olah tempat kejadian perkara ditemukan sejumlah luka pada bagian kepala dan ada jeratan di leher jasad tersebut. Esa merupakan warga Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Pihaknya langsung mendatangi kediaman korban dan bertemu keluarga korban untuk memastikan kebenaran identitasnya. Akhirnya dipastikan benar identitas korban tersebut. Kemudian karena ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pihaknya langsung melakukan upaya penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan juga CCTV hingga akhirnya bisa diungkap dan ditangkap. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang melakukan kekerasan hingga hilangnya nyawa. Ancaman hukuman seumur hidup atau maksimal 20 tahun pun mengincar dua tersangka tersebut. Dan itu ya kan korban ini kan masih hidup di dalam mobil. Itu posisinya ditaruh di mana atau dimasukin orang di belakang mobil Datsun. Ya di belakang. Ya. Ditemukannya pas hari apa? Kenapa? Ditemukannya pas hari apa? Ditemukannya tanggal 29 Januari, hari Minggu. Oleh tani ya? Oleh penggembala kambing. Ada identitasnya nggak Pak waktu pada ditemukan Pak? Sebenarnya tidak ada. Lebih kepada sakit hati. Motifnya lebih kepada sakit hati. Kalau korban backgroundnya apa dan dia sebagai apa punya istri juga atau punya apa? Korban sudah cerai, jadi seorang duda. Sudah cerai. Yang bersangkutan itu karyawan swasta. Pelaku juga swasta. Dia tidak jauh dari itu. Jadi lokasi domisilinya itu di Tangsel juga, sekitaran itu. Dan tadi dijerat pasal berapa? Berencana Mas? Berencana. Ya. Pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dan kita juntuhkan 338. Ancaman penjara seumur hidup ataupun 20 tahun. Jangan lupa subscribe ya.